Baik pemirsa News TV, kembali lagi kita dalam program Bincang hari ini Cahaya Kalbu bersama Ibu Muhrifah Damayanti. Baik Ibu, tadi Ibu sebelum kita jeda pariwara sempat ingin memberikan tips ya tadi ya. Silahkan Ibu. Ya, kenapa kesehatan jiwa itu sangat penting? Ya. Kita artinya menjadi prioritas yang menjadi pertama dan utama. Kenapa? Karena kalau kesehatan jiwa kita terganggu, kita tidak akan pernah bisa produktif. Tidak akan bisa pernah produktif. Walaupun badan sehat, maaf, misalnya sehat, gemuk, makannya banyak, tetapi kalau kita mengalami gangguan dalam mental kita, kita nggak akan bisa produktif. Dalam keadaan stres, depresi, bagaimana kita bisa survive dalam hidup kita? Ya, makan ya makan, tapi nggak bisa berpikir yang jernih seperti itu. Sehingga memang kondisi mental ini memang harus terjaga. Harus benar-benar kita punya coping yang efektif bagi diri kita. Itu Mas Eko. Jadi bagaimana caranya kita punya mekanisme coping yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa cara lagi bagaimana coping itu bisa kita tingkatkan pertahanan diri kita. Salah satunya adalah bisa dengan konsultasi dengan orang terdekat atau dengan mencari konselor jiwa gitu ya. Jadi kalau dibilang fisik utama, saya bilang juga mental itu harus utama. Fisiknya sehat tapi mentalnya terganggu, nggak akan bisa produktif, nggak akan bisa bekerja, nggak akan bisa berpikir gitu Mas Eko. Jadi memang kesehatan jiwa memang yang the most of important ya gitu. Terlihat sehat, ganteng, keren. Iya keren. Tapi ternyata punya masalah. Ternyata punya masalah jiwa. Habis ketawa-ketawa nih Mas Eko, pulang ke rumah ternyata bunuh diri. Itu banyak sekali terjadi. Habis jalan dengan temennya, ternyata pulang ke rumah ambil tali gantung diri. Nah itu terjadi pada hampir beberapa kasus di selama pandemi ini. Banyak prevalensi atau angka kejadian dengan resiko bunuh diri dan percobaan bunuh diri itu meningkat. Ya itu. Nah Ibu, sebenarnya bagaimana cara kita menginisiasi sejak dini? Apakah kita hari ini sedang mengalami gangguan jiwa atau mengalami tekanan seperti itu? Ada perasaan seperti apa biasanya muncul? Perasaan muncul itu biasanya adalah tidak mampu menyelesaikan satu masalah dulu. Sinyalnya itu Bu? Iya, sinyalnya itu. Ini saya harus ngapain? Panik. Panik itu sudah mulai. Kemudian what should I do? Bingung. Jadi apa sih yang harus lakukan? Bingung. Kemudian adanya berkali-kali lipat beban dari masalah. Setelah ini ada tugas ini, ada tugas ini, saya yang mana dulu saya kerjakan. Nah itu, sinyal itu kemudian mulai terjadi penurunan. Satu, nafsu makan. Kemudian menjalani hidup terasa berat karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah kemudian tadi tumpang tindihnya masalah yang tidak kita selesaikan. Jadi itu, biasanya seperti itu Mas Eko. Ya jadi kita bisa mengontrol diri kita, ada nggak yang bisa kita selesaikan. Sebenarnya paling gampang tuh gini, kita itu kalau kita berpikir apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya enak hati gitu. Tapi kalau yang menyalahkan itu yang menjadi berat. Kenapa sih kok saya nggak lulus PNS? Kenapa sih saya nggak sudah tepat waktu? Kenapa sih? Mungkin kalau kita pikir mungkin ini ada hikmat Allah lah di balik ini. Kita nggak tahu hikmah Allah tuh bukan datangnya besok, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan, entah kapan gitu kan ya. Tapi pasti segala sesuatu itu yang terjadi atas diri kita, semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan isi goik ngelewatin jalanin hidup gitu Mas Eko. Usaha maksimal, ikhtiar maksimal Bu ya. Doanya maksimal. Betul. Hasil biar Allah yang mengatur ya Bu ya. Jangan gak ada usaha minta yang banyak. Sama Allah. Jadi usahanya juga ada, tetap mintanya tetap kuat juga gitu. Ya. Balance semuanya. Balance ya. semuanya. Fit dunia wal akhirat. Ya kira-kira begitu. Jadi memang mensyukuri, karena saya rasa juga penting Bu ya. Mensyukuri setiap apa yang Allah berikan, walaupun memang kadang kita suka silau mata ya melihat orang lain lebih dari kita, kadang menjadi masalah hati. Seperti itu. Nah Ibu, apakah ini juga berkaitan dengan pola keluarga yang berbeda-beda mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang? Sekali. Jadi kalau kita identifikasi di awal,
seseorang yang mengalami masalah psikososial maupun masalah jiwa, kita yang akan pertanyakan adalah 3 hal di dalam keluarganya. Bagaimana pola asuh dalam keluarga, kemudian bagaimana komunikasi dalam keluarga, kemudian siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga. Pola asuh, apakah seseorang tersebut pada saat kecilnya atau sampai saat ininya dititipin, misalnya tinggal sama siapa, budenya atau bahasa Banjarnya julaknya atau sama siapa, atau dititipkan di tempat penitipan anak. Ini akan berbeda dengan pola asuh yang diasuh langsung dengan garis komando ayah dan ibu. Nah itu. Kemudian siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga? Apakah keputusan ini didiskusikan bersama-sama? Misalnya Mas Eko, saya mau kuliah nih, S3 nih atau S2 nih. Boleh nggak kalau saya misalnya ke luar kota? Kata ibunya, boleh, nggak apa-apa. Tapi terakhirnya, tanya bapak dulu ya. Nah, gimana dong? Abu-abu. Keputusannya tetap terakhir di bapak. Jadi, apapun keinginan anak, akhirnya keputusan akhirnya siapa? Bukan berarti misalnya ke ayah misalnya. Berarti mungkin otoriter, berarti komunikasinya. Kemudian, pengambil keputusannya. Kemudian komunikasinya seperti apakah? Apakah terbuka? Terbuka itu misalnya, kita lebih senang bicara dengan orang lain dibandingkan bicara dengan orang tua. Kita lebih suka menceritakan problem kita dengan orang dibanding dengan orang tua. Berarti komunikasi dalam keluarga tertutup. Seperti itu. Atau bahkan ada yang bicara sama ayahnya kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, Mas Eko. Itu berarti komunikasinya tertutup sekali gitu. Kadang ada yang seperti itu juga. Atau bahkan ayahnya pergi pagi, pulang malam nggak pernah ketemu juga. Nah, jadi memang yang harus keluarga ini sangat berperan penting dalam tingkat perkembangan jiwa anggota keluarganya. Itu udah jelas, atau kita sebut dengan attachment. Nah, jadi attachment-nya keluarga terhadap anggota atau member of families tersebut. Dan itu mempengaruhi defense kita dalam menghadapi masalah, Bu? Betul. Ya, ada problem nggak berani ngomong sama orang tua, teman jauh pula. Akhirnya semua ditumpukan di hati kita tanpa ada solusi. Ini bisa terjadi gitu. Baik, terima kasih Ibu atas bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini. Tidak terasa waktu juga yang membatasi perjumpaan kita dalam segmen hari ini, sehat dan dalam kondisi berpuasa khususnya bagi kesehatan jiwa. Pemirsa iNews TV, terima kasih telah menyaksikan program Cahaya Kalbu pada kesempatan hari ini. Kami pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama.